Tutorial ini akan menjelaskan caranya desain dan animasi, mekanisme gear dan rantai menggunakan software atau perangkat lunak SolidWorks. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah hasil akhirnya setelah mengikuti serangkaian tutorial ini. Dan tutorial ini akan terdiri dari 4 part atau 4 episode. Di episode pertama ini, video ini episode atau part yang pertama, itu akan menjelaskan cara memposisikan dua buah gear seperti ini menggunakan toolboxnya SolidWorks. Ya, gearnya itu nanti dibikin pakai toolboxnya SolidWorks, lalu kita posisikan, kita tentukan juga jumlah mata giginya sehingga menjadi seperti ini kurang lebih. Oke, kita langsung aja, tidak usah berlama-lama. Oke, sekarang kita mulai tutorialnya. Sebelumnya dibuka dulu SolidWorks-nya. Dan untuk info aja, SolidWorks yang saya gunakan itu versinya 2018. Oke, pertama-tama kita bikin foldernya dulu. Ya, saya kasih nama 2023 to Sprocket. Design and animation. Oke, folder ini akan kita gunakan untuk menyimpan file-file part dan assembly. Oke, di dalam folder ini perlu kita pisahkan juga. Pertama, total assembly. Kedua, sub assembly kalau ada. Ketiga, parts. Kemudian toolbox, jika kita menggunakan toolbox atau part-part yang memang sudah ukurannya standar. Oke, saya biasa memisahkan folder-foldernya seperti ini supaya file SolidWorks-nya itu tidak numpuk di satu folder, tidak tidak berantakan. Jadi kalau mau nyari parts ada di sini, kemudian nyari sub assembly atau assembly ada di foldernya masing-masing. Jadi lebih rapi gitu, lebih cepat juga nemuinnya. Oke, kalau sudah kita ke SolidWorks-nya, buat assembly, saya ulangin, klik bagian ini, create a new document, lalu pilih assembly, oke. Oke, kalau muncul seperti ini tinggal di escape aja. Escape. Lalu assembly ini kita simpan. Save dulu. Kita save di sini. Kita save di total assembly. Kita sini. Kalau saya kasih namanya seperti ini, 2023. Saya namain sesuai dengan nama foldernya. Sprocket. Design and animation, kemudian save. Oke, lalu insert new part, kemudian escape, lalu edit new part ini, kemudian klik front plane, lalu buat sketch, kemudian buat lingkaran seperti ini, lalu buat center line, tarik garis ke sini, sama buat lingkaran juga seperti ini. Oke, kemudian lingkarannya kita buat equal, pencet Ctrl, klik kiri lingkaran yang ini dan ini, kemudian make equal. Oke, kemudian ini kita kasih dimensi, katakanlah panjangnya 200 mm, kemudian ini diameternya kita kasih aja 20. Oke, kemudian ke bagian feature, boss extrude ya, kasih aja 10, bikin mid plane, lalu oke. Oke, ini akan kita simpan, ini open part, kita file, save as,
kita simpan di sprocket satu chain design animation, kita simpan di bagian parts. Nah, saya biasa kalau nyimpan parts itu saya singkat seperti ini. Nah, seperti ini parts. Kemudian kita kasih nama reference. Kenapa saya kasih nama reference? Karena itu akan jadi titik referensi dari sprocket atau roda gigi. Untuk sprocketnya kita bisa ke ini, design library di sini, lalu ke toolbox. Nah, ini di add in dulu, diaktifkan dulu. Oke, kemudian kalau saya biasanya pakai JIS, Japanese Industrial Standard, tolong koreksi kalau saya salah. Lalu ke bagian power transmission, untuk pilih gears. Oke, ini gearsnya. Ini untuk gearsnya saya akan pakai spur gear yang ini. Ini cara memasukkan ke sini, tinggal diklik aja, ditahan, lalu drag and drop. Ya, taruh di salah satu di sini. Oke. Kemudian untuk modul gigi itu ukuran giginya. Semakin besar itu scale-nya semakin gede. Katakanlah sekarang ini dia modul 2. Kalau saya ganti ke modul 1, dia akan berubah scale-nya seperti ini. Oke. Kalau saya ganti ke 1,5, dia akan makin besar. Lalu ke modul 2, ya seperti tadi. Modul 3, ya seperti ini. Oke, jadi saya akan menggunakan modul 2. Number of teeth saya pakai 40, 50 juga bisa, 50 seperti ini. Tapi saya akan pakai ukuran yang ini, saya pakai ukuran yang kecil aja, 30. Oke, 30. Kemudian face width itu lebarnya 10 mm. Kalau 5 mm segini, kalau 15 mm segini. Ya, saya akan pakai lebar 8 mm saja. 10 mm saja. Oke, lalu hub itu ini yang lingkaran terluar ini. Kalau tipe A itu nggak ada hubnya, nggak ada kayak tonjolannya gitu. Tipe B ada, tapi satu sisi doang. Ini harusnya ukurannya jangan sebesar ini. Diameter kita kasih ini aja, 40. Oke, kita kasih ukuran segini. Jadi hub itu semacam tonjolan seperti ini ya. Ya, fungsinya untuk membatas aja supaya tidak bergesekan dengan komponen di sebelahnya, atau supaya tidak interference, tidak mengganggu. Oke, kemudian shaft diameter ini ukuran as yang akan ada di sini. Sekarang 20, kalau mau dikecilin juga bisa jadi 15 atau jadi 10 atau berapapun yang diinginkan. Saya akan pakai 15. Oke. Kemudian keyway itu ini cowakan untuk mengunci antara gear dengan as nanti. Oke, keyway itu ada yang nggak pakai. Jadi kalau yang nggak pakai keyway itu bisa jadi gearnya dilas atau dikasih lubang baut dari sisi sini atau dari sisi hubnya. Kemudian keyway 1, ya ini yang umum kita temui di kendaraan-kendaraan atau di konstruksi atau di mechanical parts. Kalau keyway 2 itu ada double. Biasanya ini untuk sesuatu yang bekerja sangat berat, jadi perlu dikunci dari dua sisi.
tapi umumnya cuma satu sisi seperti ini. Oke, untuk hubnya saya akan pakai yang dua sisi, yaitu tipe C. Overall length saya kasih 20, lalu oke. Oke, kemudian setelah di escape biasanya akan muncul seperti ini. Ini terserah mau diterusin seperti ini atau pencet escape untuk menstopnya. Oke, saya memilih untuk diterusin. Nah, untuk yang belakang saya akan pakai ukuran 60. Ini kan ukuran 30 nih. Saya klik. Ini untuk melihat ukurannya ada di sini 30T. Nah, 30T itu 30 tit, 30 gigi. Ini saya akan pakai ukuran 60T atau 60 gigi. Ini klik kanan, ini klik kanan. Untuk mengedit giginya klik kanan, edit toolbox component. Oke. Kemudian number of teeth tinggal diganti jadi 60. Ini dia. Jadi perbandingan giginya 1:2. Kemudian untuk hub diameter saya akan pakai 80. Ya, 80. Dan selebihnya saya samain. Shaftnya pakai 20. Oke. Oke, kemudian ini kita matte, klik matte ini, kemudian pilih advanced matte, pilih width, klik di sini, di sini, di sini dan di sini. Oke, kemudian lagi width lagi untuk yang ini, klik ini dan ini. Oke, kemudian tinggal kita samain rotationnya. Klik matte lagi, pilih paralel, klik ini dan ini. Kalau kita putar seperti ini. Tapi kalau pakai matte paralel dia nggak akan, ini rasionya jadi sama. Ini seharusnya kan ini lebih cepat putarannya, ini lebih lambat. Ini 1:2 kan, ini harusnya lebih lambat, ini lebih cepat. Jadi matte paralel tadi itu kalau jumlah giginya sama. Ini saya hapus saja. Gantinya kita akan menggunakan matte gear matte, kemudian ke bagian mechanical matte, pilih gear ya. Klik di sini dan klik di sini. Oke, kemudian ini di bagian rasio ini diisi, yang depan ini diisi 1, yang belakang diisi 2, lalu di oke. Kalau kita putar, sorry, ini harusnya putarannya searah, sorry. Kita edit lagi di sini, klik kanan, edit mana ya, klik edit feature, ini dibikin reverse ya, kemudian di oke lagi ya. Ya, jadi di sini bisa dilihat yang gear bagian depan itu putarannya lebih cepat daripada yang belakang. Yang depan dia berputar 2 kali, yang gear belakang dia berputar 1 kali. Artinya rasionya sudah benar, 1:2. Ini kita save dulu biar nggak hilang. Ya, kita sudah menentukan jumlah gigi untuk masing-masing roda gigi, dan juga kita sudah memposisikan kedua roda gigi tersebut sedemikian rupa. Dan untuk part 1 saya akhiri sampai di sini dulu. Kita masih akan lanjut ke part 2. Seperti ini previewnya. Jadi di part 2 nanti kita akan bikin mata rantainya. Kemudian kita akan merangkainya supaya si rantai ini mengelilingi mengelilingi seperti inilah pokoknya. Supaya rantainya ini nyambung gitu.
Ya, kurang lebih seperti itu aja yang bisa saya sampaikan di part 1 ini. Videonya masih lanjut di part 2 dan total dari tutorial ini adalah 4 episode atau 4 part. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di part 2. Bye bye dan wassalamualaikum.